Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Begini firman Tuhan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Amin. Pernahkah kita merasa ingin mengerjakan ulang sesuatu karena ingin memperbaiki kesalahan yang dilakukan? Mungkin untuk mengulangi kejadian yang sama persis, itu tidak akan mungkin. Akan tetapi, hal yang dapat dimengerti adalah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berbicara tentang sebuah hal yang ingin kita perbaiki kembali, kita tidak sendirian. Petrus juga melakukannya. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang diundang Yesus sendiri untuk meninggalkan kehidupannya sebagai nelayan dan bergabung dengannya dalam pelayanannya di bumi. Pada malam Yesus dikhianati, Petrus mengikuti Yesus ke pengadilan palsu. Orang-orang di daerah tersebut secara terbuka dan agresif memusuhi Yesus. Bayangkan bagaimana rasanya dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin akan memperlakukan Petrus seperti mereka memperlakukan Yesus pada saat itu. Dalam Matius 26 dan Lukas 22, kita melihat bahwa Petrus memilih untuk tidak menonjolkan diri. Dia ingin luput dari perhatian massal yang mengamuk. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. 3 orang berbeda mengenalinya sebagai pengikut Yesus dan menanyakan hal itu kepadanya. Setiap kali dia ditanya mengenai apakah dia mengenal Yesus, maka Petrus menyangkal pernah mengenal Yesus. Namun, jika melompati bagian kitab suci, kita melihat Petrus melakukan hal yang sebaliknya. Dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus berdiri di depan kerumunan orang banyak yang mungkin bisa saja menganiaya dia atas apa yang dia lakukan. Namun, dari bagian ini, kita melihat bahwa Petrus tidak menyangkal Yesus. Malahan ia menyatakan rahasia hidup, yaitu bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus. Hal ini bisa jadi beresiko, karena Petrus tidak tahu apa yang sedang dipikirkan kumpulan orang banyak tersebut terhadap pemberitaan Injil yang dia lakukan. Bagaimana kalau mereka menyerangnya seperti yang mereka lakukan terhadap Yesus? Namun, Petrus tetap berani. Dia adalah orang yang telah diubahkan dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya dalam kisah tersebut. Bagaimana Petrus diubahkan? Dia dipulihkan dan diajar dengan baik oleh Yesus. Teladan Yesus yang sudah dilihat Petrus, dia pun melakukannya. Lalu, Petrus juga telah menerima karunia Roh Kudus ketika hari Pentakosta tiba. Kita bisa melihat 2 hal besar terjadi di antara bagian-bagian kitab suci ini. Pertama, Yesus mengunjungi Petrus dan dengan anugerah memilih dan memulihkannya. Kedua, Roh Kudus turun dari surga bagi para pengikut Yesus, terkhusus pada saat hari Pentakosta, Roh Kudus turun dan memenuhi ke-12 murid Yesus. Dan saat ini, kita sebagai orang percaya juga telah dianugerahkan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, kita diberi kuasa sehingga kita diubahkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan saat ini. Inilah kabar baiknya.
yaitu kita tidak sendirian. Kita tidak harus berani sendirian. Roh Kudus akan menyertai kita setiap hari, memberi kita kekuatan untuk berani dan berubah. Kita dapat mengalami perubahan dengan bantuannya. Maka, senantiasalah memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, seperti Roh Kudus memimpin Petrus, agar kita diubahkan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik itu dari karakter, tingkah laku, tutur kata, dan semua aspek yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Yesus, terima kasih telah memberi kami Roh Kudus-Mu secara cuma-cuma. Kami memilih mengakui kehadiran Roh-Mu dalam hati dan hidup kami. Roh Kudus, tolong bantu kami untuk berani hari ini. Bantulah kami untuk mengenali setiap kesempatan untuk membagikan Injil dan memberi kami keberanian untuk melakukannya dengan baik. Kami sangat bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.